Ilmu pengetahuan adalah tonggak utama untuk membuka gerbang masa depan, dan pendidikan adalah kunci untuk mengembangkan potensi maksimal setiap individu. Dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan, setiap generasi akan mampu untuk berinovasi, memecahkan masalah, dan mengatasi tantangan masa kini. Berawal dari sebuah cita-cita besar dan semangat untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, penerbit Gramedia Edukasi berkomitmen mengembangkan pendidikan dan membangun sumber daya manusia yang berkarakter, kreatif, mandiri, bergotong royong, dan berkebinekaan. Gramedia Edukasi hadir untuk berkontribusi bagi pendidikan di Indonesia dengan menyediakan buku teks pelajaran dan produk inovatif lainnya yang sesuai perkembangan kurikulum nasional. Gramedia Edukasi berupaya untuk menjadi mitra bagi guru dan siswa dalam proses pembelajaran yang efektif, baik di sekolah maupun secara mandiri di rumah. Didukung oleh tim berpengalaman, Gramedia Edukasi berkarya dengan antusias untuk menghasilkan buku-buku terbaik yang dapat membantu generasi muda untuk tumbuh dan berkembang. Gramedia Edukasi didukung oleh percetakan PT Gramedia yang tersebar di seluruh Indonesia untuk memastikan kualitas buku pendidikan yang terbaik, penyebaran yang merata, dan pengiriman tepat waktu. Kami hadir di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, untuk memastikan setiap buku yang dibutuhkan oleh sekolah-sekolah tersedia dengan mudah. Dengan berpegang pada satu tujuan, yaitu menyebarkan literasi dan mencerahkan kehidupan bangsa. Kami bangga menjadi bagian dari upaya untuk membentuk masa depan pendidikan di Indonesia. Dengan dedikasi tinggi, penuh inovasi, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, kami telah menghasilkan beragam produk berkualitas untuk mendukung proses belajar mengajar, seperti buku teks pendamping SD, SMP, SMA, buku teks pendamping peminatan SMK, buku modul pengayaan, buku muatan lokal, buku asesmen, dan Gramedia Edukasi berupaya menghadirkan solusi pembelajaran modern yang memberikan kemudahan akses terhadap materi-materi pendidikan yang dibutuhkan. Platform yang kami kembangkan seperti bank soal digital, perpustakaan digital, dan learning management system Gramedia Edukasi memungkinkan guru dan siswa untuk berinteraksi dengan konten pembelajaran secara efisien, melacak kemajuan siswa, memberikan umpan balik pembelajaran, dan berbagi materi pembelajaran dengan mudah. Kami berharap kehadiran produk Gramedia Edukasi menjadi inspirasi bagi generasi yang mendatang untuk terus tumbuh dan berkembang. Kami bertekad untuk terus melakukan inovasi agar dapat berkontribusi secara maksimal dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari bersama-sama meneruskan perjalanan ini untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik dan masa depan yang lebih cerah bagi generasi berikutnya. Gramedia Mitra Edukasi Indonesia adalah salah satu unit bisnis Kompas Gramedia Group yang bergerak di bidang penyediaan fasilitas, sarana, dan prasarana sekolah yang berdiri sejak tahun 2016. Kami menyediakan produk-produk kebutuhan sekolah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sampai saat ini, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia memiliki lebih dari 700 mitra yang tersebar di 325 kabupaten dan sudah melayani lebih dari 20.000 pelanggan di seluruh Indonesia. Kami memiliki berbagai macam produk kebutuhan sekolah, mulai dari buku teks, buku literasi, produk digital edukatif, alat kesehatan, alat peraga pendidikan, dan alat tulis. Buku teks. Kami menyediakan berbagai macam buku teks, seperti buku teks utama kurikulum Merdeka, buku teks pendamping dan peminatan kurikulum Merdeka, serta beberapa buku lainnya,
seperti buku latihan soal AKM dan Supermaster, dan buku pelengkap lainnya. Buku literasi. Untuk meningkatkan kemampuan literasi anak Indonesia, kami menyediakan paket buku literasi. Produk digital edukatif. Untuk mendukung digitalisasi pendidikan, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia menyediakan perpustakaan digital serta learning management system kawan muamua yang dapat digunakan secara gratis melalui sistem layanan cloud untuk mengakses computer-based test, bank soal, dan materi pelajaran kepada para siswa atau siswi. Gramedia Mitra Edukasi Indonesia juga menyediakan alat multimedia pendidikan seperti Google Chromebook, PC All-in-One, laptop, dan alat pendukung lainnya. Alat kesehatan. Kami menyediakan alat kesehatan sebagai bentuk pencegahan penyebaran COVID-19 seperti masker, face shield, termometer, mesin cuci tangan, hand sanitizer, hingga baju APD. Alat peraga pendidikan. Kami turut menyediakan alat peraga pendidikan seperti kit numerasi, alat laboratorium, alat olahraga, hingga alat musik untuk mendukung kegiatan project-based learning, dan juga alat permainan edukatif untuk jenjang pendidikan anak usia dini. Alat tulis. Kami juga menyediakan alat tulis untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas, seperti pulpen, tinta, spidol, pensil warna, dan lain sebagainya. Seluruh produk dapat Bapak dan Ibu temukan hanya di Sipla Gramedia. Tahukah Bapak Ibu bahwa saat ini coding dan kecerdasan artifisial bukan lagi hanya untuk mahasiswa atau profesional IT. Anak-anak usia SD bahkan sudah mulai dikenalkan dengan konsep dasar kecerdasan artifisial dan pemrograman. Melalui coding, siswa belajar berpikir terstruktur, sistematis, dan logis. Mereka belajar bagaimana menyelesaikan masalah secara kreatif dan efisien. Sementara, dengan belajar kecerdasan artifisial, mereka bisa memahami cara teknologi berpikir dan mengambil keputusan dari data. Ini membantu meningkatkan kemampuan berpikir yang kritis dan literasi data, dua skill yang penting di abad ke-21. Menurut berbagai penelitian, 65% anak-anak yang sekarang duduk di bangku SD akan bekerja di bidang yang belum ada di hari ini. Maka, menyiapkan mereka sejak dini jadi keharusan, bukan pilihan. Sekolah dengan literasi teknologi sejak dini menunjukkan hasil belajar yang lebih tinggi. Siswa lebih terlibat aktif dan cakap dalam menghadapi dunia digital. Untuk membantu Bapak Ibu Guru dan Kepala Sekolah menghadirkan pembelajaran teknologi yang tepat, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia menghadirkan seri buku coding dan kecerdasan artifisial yang disusun sesuai dengan kebutuhan peserta didik Indonesia. Mulai dari SD kelas 5, SMP kelas 7, hingga SMA kelas 10 dan 11. Buku ini memandu siswa belajar step by step dari blok coding, pengenalan Python, hingga konsep dasar kecerdasan artifisial. Tugas dan proyek dalam buku ini terintegrasi dengan alat peraga edukatif, coding, dan kecerdasan artifisial dari Artek untuk memberikan pengalaman pembelajaran mendalam yang joyful, mindful, dan meaningful. Seluruh buku telah lulus penilaian dan dinyatakan layak berdasarkan SK Kemendikbud nomor 5 tahun 2025 tentang buku teks pelajaran yang digunakan pada satuan pendidikan. Scan QR Code di layar ini untuk melihat katalog lengkapnya, karena masa depan dimulai dari ruang kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang dan selamat datang kembali Bapak dan Ibu Guru semuanya di acara Sosialisasi Pintar, pelatihan inovatif untuk tenaga ajar pada bulan Agustus 2025. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu Guru yang sudah hadir dan sudah meluangkan waktunya bersama menghadiri sosialisasi pintar dengan topik coding dan kecerdasan artifisial untuk jenjang SMP pada sesi kedua, yaitu sesi terakhir pada bulan ini. Saya Salwa mohon izin akan membuka dan memandu acara sosialisasi pintar coding ini hingga kurang lebih selama 90 menit ke depan.
Agar Bapak Ibu bisa mengikuti acara dengan nyaman, saya akan jelaskan alur kegiatan hari ini, yaitu pertama ada pembukaan, lalu pemaparan materi oleh narasumber kita, tanya jawab, dan juga penutup. Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk menikmati seluruh rangkaian kegiatan hingga akhir, karena setiap sesi telah kami siapkan untuk memberikan wawasan baru dan kesempatan berinteraksi langsung dengan narasumber. Tetaplah bersama kami sampai penutup supaya tidak ada informasi berharga yang terlewat. Baik, Bapak dan Ibu guru sekalian, selama mengikuti sosialisasi pintar hari ini, izin menyampaikan dan mengingatkan kembali bahwa selama berjalannya webinar nanti dimohon untuk audio dapat dimatikan atau di-mute selama sesi presentasi berlangsung. Jadi apabila Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya, silakan bisa melalui menu chat terlebih dahulu karena di akhir akan ada sesi tanya jawab. Form evaluasi dan presensi untuk e-sertifikat akan dibagikan oleh tim kami di akhir acara. Baik, sebelum kita memasuki acara inti, saya ingin memberikan sedikit penjelasan mengenai sosialisasi pintar yang akan kita laksanakan hari ini. Pintar adalah sosialisasi pelatihan yang dirancang khusus untuk para guru SD, SMP, SMA, atau SMK agar siap mengintegrasikan mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial dalam pembelajaran di sekolah. Acara ini dapat terselenggara berkat dukungan dari berbagai pihak termasuk penerbit Gramedia Edukasi dan Gramedia Mitra Edukasi Indonesia. Kami berharap webinar ini tidak hanya menjadi sumber pengetahuan dan wawasan bagi Bapak dan Ibu semua, tetapi juga menjadi wadah untuk berdiskusi dan berkolaborasi. Dengan demikian, bersama kita dapat meningkatkan pemahaman, memperluas jaringan profesional, dan memfasilitasi pembelajaran yang berkelanjutan tanpa batasan geografis. Baik, Bapak Ibu, tanpa perlu berlama-lama, sekarang kita berkenalan dengan narasumber hari ini. Beliau adalah Ibu Heni Pratiwi, ST-MPD, seorang pendidik sekaligus penulis buku coding dan kecerdasan artifisial untuk SMP yang diterbitkan oleh Gramedia Edukasi pada tahun 2025. Latar belakang pendidikan beliau S1 Teknik Informatika Universitas Sanata Dharma tahun 2007, Akta Mengajar Universitas Negeri Yogyakarta 2009, dan S2 PEP Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa 2023. Beliau juga mempunyai karya buku, ada modul ajar informatika, pemrograman Scratch kelas 7 Kemdikbud, ada antologi novel fiksi Sekelebat Silam, buku interaktif informatika SMP MTS kelas 7 edisi revisi Puskur Book 2023, buku informatika SMP MTS kelas 9 Gramedia Edukasi Nusantara, lalu buku coding dan kecerdasan artifisial SMP MTS kelas 7 Gramedia Edukasi Nusantara tahun 2025. Pengalaman beliau adalah guru informatika SMP dari 2009 hingga sekarang, lalu pengurus MGMP Informatika Kota Yogyakarta 2010 sampai dengan sekarang. Lalu beliau juga meraih penghargaan sebagai guru terbaik implementasi informatika dari LP3TK, KPTK Kemdikbud di Makassar pada tahun 2019. Beliau juga aktif komunitas pengembang Android dari Balai Tekkomdik DIY 2019, lalu peluncuran Grow with Google di Perpusnas Jakarta pada tahun 2020, dan menjadi narasumber bimbingan teknis calon instruktur pelatihan implementasi pembelajaran bagi guru sekolah dasar Kemdikbudristek pada tahun 2021 dan juga guru penggerak Angkatan 7 tahun 2023. Baik, tanpa perlu berlama-lama, kita sapa pembicara kita hari ini. Selamat siang, Ibu Heni. Selamat siang. Suara saya jelas, Mbak Salwa? Suaranya jelas, Bu, aman. Aman. Oke, baik. Sudah siap, Ibu? Sudah, Ya, pakai mantap. Untuk Pak presentasi nanti langsung dari Ibu aja yang share screen atau dibantu oleh kami. saya aja nggak apa. Oke, siap. Kalau begitu untuk waktu dan tempat kami persilakan Bu selama kurang lebih 60 menit ke depan. Selamat menikmati webinar Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih untuk Mbak Salwa. Terima kasih juga dari Gramedia Edukasi Nusantara yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk bisa berbincang-bincang dengan Bapak Ibu di acara webinar kali ini. Oke, saya mau izin share screen. Coba ya, sebentar. Oke. Apakah hujan Bapak Ibu di sana? Oh, tempat saya hujannya deras sekali.
Nah, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Masih loading, Bu. Oke, Ah, sudah terlihat. Baik. baik. Kali ini saya memberikan judul Kodinga atau kita boleh singkat coding dan kecerdasan artifisial nih. Jadi kalau kemarin mungkin banyak istilah AI atau artificial intelligence, nah kita kembali ke bahasa Indonesia, ke istilah yang sekarang baru digembar-gemborkan bernama kecerdasan artifisial. Saya lanjut, masih loading. Oke, ya kita kembali kemarin seperti pembicaraan tetap ada Permendikdasmen 13 tahun 2025 ini lagi booming tentang coding dan KA yang akan diperkenakan secara bertahap gitu ya dari SD itu mulai kelas 5 dan 6. Kemudian dari SMP itu kelas 7, hingga ke 9 dan SMA SMK dimulai dengan kelas 10. Berlanjut semakin kompleks nanti di kelas 11 dan 12. Nah, diharapkan nanti mata pelajaran coding K ini, coding dan KA, dirancang bisa membekali siswa itu mempunyai keterampilan di masa depan termasuk berpikir logis, kemudian pemecahan masalah, kemudian bagaimana dia memahami tentang etika digital. Apa sih? Apa tahu coding bagaimana? Nah, ini saya berikan gambar salah satu coding yang bisa dipakai biasanya di jenjang SMP, di jenjang SD juga ada kemarin. Jadi coding ini eh, berupa tindakan gitu ya. Bagaimana menerjemahkan keinginan kita sebagai manusia itu ke dalam format yang bisa dimengerti oleh si komputer itu sendiri. Nah, bagaimana komputer bisa memahaminya? Yaitu melalui bahasa pemrograman. Itu menurut Connell 2004. Kemudian coding juga ada pemahaman yang lain ya, dipahami sebagai praktik pemrograman yang melibatkan berbagai macam seperti berpikir komputasional, ada algoritma. Nah, dari coding itu nanti ada tiga jenis. Boleh dibilang tiga jenis, ada internet based atau menggunakan internet atau harus online. Kemudian ada versi plug. Plug itu menggunakan komputer, bisa online, bisa offline, tapi dia pakai perangkat. Dan unplug. Kalau unplug ini dia bersifat tidak pakai komputer, bisa pakai kertas, tapi dia bisa mengakomodasi kemampuan anak untuk berpikir komputasional dan menyusun algoritma secara runtut. Nah, seperti apa bentuknya? Mari kita lihat. Mungkin Bapak Ibu yang belum pernah melihat, di sini ada coding yang versi plug, ada Blockly Games. Nah, kemudian ada yang namanya Codable. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah pakai, ada yang oh ini ada ternyata ya. Kalau Block Legends ini menurut saya game yang paling seru tapi sederhana. Jadi bagaimana dia menggerakkan, ini yang versi Maze ya. Maze itu dia menyelesaikan labirin. Nah, tapi bisa diubah menjadi bahasa Indonesia juga bisa. Jadi ada level 1 sampai 10 nanti dia akan mengerjakan mulai dari yang paling mudah sampai yang paling sulit. Maksudnya paling sulit di sini banyak belokan, banyak looping, banyak repeater, banyak condition if. Kemudian untuk yang codable, nah kalau codable di sini mau saya praktek-praktik kayaknya internetnya hujan deras Bapak Ibu. Kalau codable ini saya lihat lebih ke fisik ya atau fisika. Jadi bagaimana tingkat kemiringan bola itu bisa mencapai wadahnya itu, wadahnya, tempatnya itu. Nanti kemudian, dia akan memasuki level berikutnya. Jadi dia ada matematikanya, ada fisikanya juga. Lebih ke situ. Kemudian kita ada lagi Scratch. Nah, Scratch ini bisa online, bisa juga offline. Dan ini salah satu staff atau barang saya, my staff di Scratch saya kemarin. Saya sudah banyak, ya lumayan membuat beberapa. Kemudian ada code.org. Nah, kalau code.org ini dia online. Nah, jadi bisa dimainkan.
bisa bersama anak, bersama-sama, kemudian mereka memasukkan kode, terus mereka bisa bermain sama. Nanti biasanya ada level 1 sampai level 10. Nah, kalau di code.org ini nanti biasanya setelah selesai level, itu ada sertifikatnya bahwa anak sudah selesai menyelesaikan level. Nah, serunya di situ sih sebenarnya. Oh, kalau sudah selesai ada sertifikatnya. Ya, ini yang berbasis internet. Jadi memang harus online. Oke, ya muter lagi. Oke, yang berikutnya ada coding yang tipe plug ya. Kalau tadi tipe internet harus dengan koneksi internet. Kalau yang ini plug. Plug itu dengan komputer bisa dengan internet bisa tidak. Nah, kalau yang saya ada gambar ini dia menggunakan internet. Jadi penggabungan antara teachable machine dengan PictoBlocks. Di sini PictoBlocks hampir mirip dengan yang Scratch tadi, cuma dia lebih lengkap. Dia bisa bergabung dengan teachable machine, bisa bergabung dengan Arduino, dengan Arduino. Jadi fiturnya lebih lengkap. Kemudian lebih lucu aja gitu ya Bapak Ibu. Ada gambar beruangnya di PictoBlock. Teachable machine ini dia bisa untuk memasukkan banyak data set ya. Misalkan kita sesuai gambar nih, kita mau menguji gambar itu apakah dia mengandung es atau iceberg atau dia hanya sebuah gunung. Nah, di sini dibagi dua, ada sampel 1 dan sampel 2. Nah, sampel pertama itu iceberg dan sampel kedua mountain. Nah, ketika kita training nih, nah kemudian kita munculkan di sini, kita masukkan gambar ice, sebuah gambar es itu ya. Nah, maka teachable mesin ini akan mendeteksi, oh ini namanya iceberg 100%. Nah, warna oranye, outputnya akan keluar 100%. Dia adalah iceberg. Karena tadi kita sudah punya dataset yang banyak. Nah, jadi yang namanya coding juga memerlukan banyak data Bapak Ibu supaya bisa mendeteksi mana yang ini, mana yang itu. Sebenarnya teachable mesin ini cukup seru untuk anak-anak Bapak Ibu. Misalkan untuk mendeteksi mana sampah plastik, eh, mana buah jeruk, bedanya jeruk sama apel. Nanti ketika mereka melihatkan di kamera sebuah jeruk, nah, teachable mesin akan mendeteksi, akan melihat dataset yang dia punya, mendeteksi, oh ini adalah jeruk. Keluar di output. Seperti itu. Sedangkan PictoBlock nanti bisa ditambah dengan suara, kemudian bisa menjadi sebuah aplikasi yang tersendiri, gitu. Seperti Scratch. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Iya, masih uwer-uwer. Oke, selanjutnya ada Sprite Box dan Lightbox. Nah, ini masih plug juga. Hanya ini biasanya digunakan di smartphone ya dengan sistem operasi Android atau iOS. Nah, Sprite Box ini nanti dia membangun building block, jadi dia lompat-lompat gitu. Kemudian ketika dia mau menembus dinding gitu, dia membuat kode. Sedangkan Lightbox nanti sama kayak Block Games ya, hampir sama. Jadi bagaimana si lightbox ini dia akan menuju ke lantai yang berwarna biru, kemudian dia seperti menyalakan lampu light. Bisa repeat juga atau dia belok 90 derajat ke kanan, 90 derajat ke kiri, seperti itu. Dan itu lebih lancar biasanya kalau di smartphone. Kita lanjut. Untuk yang coding plug yang berikutnya, itu ada Assembler Edu. Nah, Assembler Edu ini yang lagi booming juga tentang augmented reality, pembuatan 3 dimensi menuju ke menyatu ke dunia nyata. Jadi kita misalkan punya gambar, nanti gambar itu seolah-olah hidup. Jadi 3 dimensi yang bergerak-gerak sendiri. Bisa nggak kalau misalkan anak itu mengakses lewat HP? Bisa. Jadi anak nanti tinggal scan, kemudian kita bikin kodenya ya Bapak Ibu di sini di bawah ini. Bagaimana seekor gajah ketika diklik bisa bergerak maju 5 unit atau 5 langkah gitu, 5 kotak kalau di situ. Nah, nanti ketika kita publish,
kemudian kita buat di sebuah LKPD, gajahnya nanti bisa di-scan, bisa bergerak-gerak, kemudian bisa dikasih nomor, kemudian bisa jadi sebuah LKPD untuk Bapak Ibu guru. Jadi yang namanya coding ini tidak sesusah yang dibayangkan ya Bapak Ibu. Justru malah kita menjadi ilmu baru yang mungkin nanti membuat anak itu semakin semangat dalam belajar. Kita lanjut. Coding yang versi plug. Tipe plug yang berikutnya ada Tinker. Nah, Tinker ini juga lucu Bapak Ibu. Jadi dia banyak ceritanya, ada space, ada jungle. Nah, kebetulan saya kemarin mainnya space sama anak-anak. Bagaimana dia bisa apa itu ya, mengambil kayak semacam satelit gitu gitu. Nah, terus ada kotak-kotak gitu. Kemudian bagaimana kamu bisa mengambil satelit itu? Misalkan on start, walk, walknya dua kali berarti walk dan jadi di situ juga ada puzzle-nya. Nah, jadi hampir sama dengan Scratch juga ada puzzle di situ. Dan memang untuk jenjang SMP lebih banyak ke block programming gitu, dibanding SMA. Kalau SMA kan mungkin lebih banyak coding, sudah mulai menulis, misalkan pakai Python, sudah bisa menganalisis. Nah, kalau untuk jenjang SMP, jenjang SD, biasanya masih yang blok, masih yang puzzle, berwarna-warni, seperti itu. Kemudian ada code card ini juga mainnya di Android dan iOS ya. Jadi kalau Bapak Ibu nih lagi diajarin apa ya tentang coding, main aja dengan HP-nya. Karena anak-anak kan selama ini HP itu bisa selalu dalam genggaman. Kita ajak main dengan kode card. Nah, kalau di sini seperti kayak sepeda apa mobil gitu ya. Kemudian maju berapa langkah, sama seperti hampir sama dengan Tinker ya. Dia ada panah-panahnya kalau di code card-nya. Oke, kita lanjut. Ya, mohon maaf kalau agak sedikit keluar ya Bapak Ibu. Oh, oh, oh. Oke. Sudah berubah ternyata. Oke, ada coding tipe plug lagi namanya MIT App Inventor. Nah, kalau ini sebenarnya lebih high ya tingkatnya. Jadi dia sudah ada menginisialisasi variabel. Misalkan kalau di App Inventor itu kita membuat menghias ada bentuk HP gitu ya, gambar HP. Kemudian mau bikin kuis nih, ya udah kasih nama, terus masukin nama, terus ketika when button of click, nah, itu dia melakukan apa. Dari situ sudah lebih detail ya. Dan mungkin ini eh, kalau untuk pemula mungkin dirasa kurang karena ini memang butuh latihan gitu. Latihannya cukup banyak, mulai dari built-in-nya seperti apa, kemudian nanti emulatornya ketika di HP. Jadi ketika Emit App Inventor ini akan dimainkan di HP, dia butuh emulator. Jadi untuk mengaktifkan, disimpan di HP dan dimainkan di HP. Gitu. Jadi memang kodenya banyak. Kalau saran saya sih mungkin ini bisa tingkat yang lebih high. Tapi bagus Bapak Ibu. Jadi di sini kalau anak-anak bisa nih ya pakai Meet App Inventor ini, mereka bisa bikin aplikasi di HP mereka sendiri. Mungkin aplikasi yang sederhana, misalkan bikin kuis sederhana tebak-tebakan. Sederhana saja sih. Oke, kita lanjut. Ya, keluar-keluar lagi. Emang kalau hujan ini kayak sinyalnya. Oke, tadi sudah tipe plug. Sekarang kita ke versi yang unplug. Nah, unplug ini maksudnya kalau Bapak Ibu mungkin tidak ada atau memiliki sarana fasilitas komputer yang kurang, HP-nya mungkin lagi disimpan, terus banyak kertas nih ya. Nah, bisa dicetak nih ya Bapak Ibu. Jadi coding tidak hanya dengan komputer, tidak hanya dengan internet, tapi bisa juga dengan kertas. Karena melatih mereka untuk berpikir. Contohnya ini ada csunplug.org. Oke-nya hilang itu Bapak Ibu. Oke-nya di bawah. csunplug.org ya. Cuma di situ lebih ke bahasa Inggris kalau menurut saya, tapi bisa dipahami kalau anak zaman sekarang. Saya kan mereka sudah ya
minimal sudah tahu sedikit lah tentang bahasa Inggris, tentang disuruh apa. Di sini bisa dicetak ya Bapak Ibu. Ada printable dalam bentuk LKPD, kemudian nanti ada kuncinya untuk gurunya, ada. Ada petunjuknya bagaimana untuk membelajarkannya juga ada. Kemudian kunci jawabannya juga ada untuk DCS Unplugged. Kemudian ada Kodable. Nah, Kodable ini juga ada versi PDF-nya, jadi dia bisa dicetak. Nah, seperti itu saya contohkan, ada nama, kemudian mesrulnya. Kalau semisal Bapak Ibu, wah ini anak-anak bahasa Inggrisnya bisa nggak ya memahami ya? Saya aja juga nggak bisa. Berarti Bapak Ibu sama kayak saya. Jadi biasanya saya terjemahin dulu ke misal pakai DeepL atau pakai yang mudah Google Translate juga nggak apa-apa. Jadi kita ubah dulu ke dalam versi yang lain, versi yang bisa diedit, kemudian kita ganti bahasa Indonesia dan selesai. Tapi gambar tetap ada. Jadi Bapak Ibu tinggal ngubah kata-katanya aja. Atau Bapak Ibu bisa menjelaskan aja. Rule-nya adalah kamu harus mengkoneksikan semua bagian sampah dengan menuliskan kodenya. Bisa ke kanan satu kotak, ke atas satu kotak, seperti itu. Oke, dan ini bisa dicetak, kemudian diperbanyak. Apakah itu gratis? Gratis sih, Bu. Gratis sih, Pak, yang menurut saya. Ya, kalau kita mah sama-sama yang seneng yang gratis-gratis. Kita lanjut ke tipe unplug yang berikutnya. Ah, ini D-nya ke bawah lagi. Ada twinkle.co.id. Di sini juga banyak kalau Bapak Ibu pengen pakai kertas aja lah sekali-kali. Bosen ke lab atau mungkin mau ngasih tugas mungkin. Nah, ini kita bisa download. Nah, cuman kalau Twinkle itu eh, kebanyakan berbayar. Ada yang free, cuman dia kebanyakan berbayar. Tapi isinya bagus Bapak Ibu. Ada dari computational thinking, ada biner juga ada, kemudian IPS, IPA semua ada di situ. Bahasa Indonesianya ada. Nah, kalau berbayar itu kemarin sekitar 55.000 per bulan. Itu bisa pakai e-wallet sih, gitu. Jadi Bapak Ibu bisa, bisa download banyak di situ, tinggal cetak, sudah ada kuncinya, sudah. Ini bukan promosi ya, bukan sponsor, nggak dapat sponsor ini saya ini ya. Tinggal cetak aja sih. Karena menurut pengalaman saya ya cukup bagus lah daripada saya harus mikir, daripada mikir ya Bapak Ibu ya, gimana caranya biar anak itu bisa berpikir logis, sistematis, bisa kita bikin peta. Di situ ada peta harta karun. Nah, tentukan dengan menggunakan anak panah misal. Bisa semuanya di situ. Kalau lagi cari presentasi bisa nggak Bu? Ada di situ juga. Materi presentasi lessonnya ada. Yang berikutnya ada teachers.pay.teachers.com. Nah, kalau teachers atau CPT atau teachers pay teachers ini banyak sih yang bisa dicetak. Iya. Yang free juga ada. Cuman yang bagus itu ternyata yang berbayar. Berbayar kalau di CPT biasanya pakai apa itu IP ya, apa namanya? Ya nggak bisa pakai e-wallet sih. Terus dari PayPal ya, dari PayPal tuh. Tapi ada juga yang free. Bapak Ibu kalau misalkan anaknya nih lagi TK atau lagi SD gitu, cari aja yang free ada di situ. Daripada susah-susah berpikirnya, susah-susah bagaimana ini ya, ambil dari mana nih ya, bisa download di situ. Oke, tadi sudah tentang coding, unplug, plug, internet base. Nah, sekarang hubungannya apa? Coding dengan data. Data itu dibutuhkan coding. Data juga diolah oleh coding. Jadi, coding adalah alat untuk mengolah data. Ketika kita mau belajar atau memberikan pengajaran atau membelajarkan coding, baik lintas mapel ataupun informatika ataupun coding itu sendiri, coding itu digunakan untuk apa ya? Mengumpulkan data, butuh data. Bisa dikumpulkan, disimpan, dianalisis, divisualisasikan. Contohnya, ya yang kenal dengan Python, nah, itu bisa untuk hitung rata-rata. Rata-rata nilainya siswa dari file Excel. Oh. Atau yang paling sederhana kalau dari jenjang SMP ya. Kalau dari jenjang SD yang kemarin biasanya pakai Scratch Junior atau Scratch JR.
Nah, kalau Scratch R itu biasanya bisa di HP, itu lebih lancar juga. Tapi kalau Scratch yang biasa, kalau di HP itu agak susah Bapak Ibu. Jadi harus zoom innya itu harus landscape, portrait, kurang nyaman. Jadi lebih enak pakai komputer, atau pakai laptop, atau layar yang lebih besar. Jadi program Scratch yang sederhana itu bisa mengolah data sensor suhu. Itu sudah masuk coding. Data yang sederhana tentang data suhu. Ada Celsius, ada Reaumur, ada Fahrenheit. Nah, diolah dengan program Scratch. Jadi hubungannya coding dengan data? Ya, coding adalah mengolah data. Kemudian yang kedua, ya, uwer-uwer lagi. Ya, memang kalau hujan itu butuh kesabaran ya. Oke, tadi sudah alat pengolah data lah. Kemudian data itu bahan bakarnya coding, bahan bakar kayak motor aja Bapak Ibu ya. Jadi coding tanpa data apakah bisa jalan? Tentu tidak. Nah, apa yang mau dibuat dengan coding membutuhkan data. Data mentah boleh. Ada contohnya. Kalau Bapak Ibu suka nonton scroll-scroll TikTok, wah, ada yang namanya for you, video for you. Nanti langsung dilihat ada for you. Nah, itu dia punya algoritma tertentu ya. Jadi namanya funneling. Funneling itu istilahnya ilmu marketing, tapi dia memanfaatkan apa yang selama ini sering dicari oleh si end usernya. Kalau sudah tahu nih, nah dia akan membuat sebuah algoritma, maka apa yang sering dicari itu akan selalu muncul di namanya for you atau YouTube recommendation, nah, atau apa lagi ya, Shopee recommendation, nah seperti itu. Ya, jadi coding itu butuh data. Selanjutnya, wah, ya kita menunggu lagi. Nggak apa-apa. Kali klik, oke. Sudah muncul. Kemudian coding diintegrasikan dengan KA. Integrasinya bagaimana Bapak Ibu? Bentar, ini nggak bisa dipindah ya. Ah, jadi namanya AI itu juga butuh data. Oh, kok AI? KA, wah itu saya salah nulis tuh. KA. Membutuhkan dataset namanya. Dan juga codingnya. Contohnya kalau di buku kesayangan kita, namanya Gramedia Edukasi Nusantara itu ada mengklasifikasikan sampah. Namanya dengan teachable machine tadi. Jadi codingnya pakai teachable machine. Terus datanya, datasetnya itu gambar-gambar sampah. Plastik, botol, kemudian kertas. Nah, terus ketika dimunculkan botol nih, tak taruh di kamera. Maka teachable machine-nya menjawab, oh itu plastik. Seperti itu. Dia akan mencari kesamaan dengan dataset yang sudah kita siapkan. Kemudian apakah dataset itu harus banyak? Yes, harus banyak. Kalau boleh dibilang mungkin ada 50 sebenarnya. 50 set minimal ya. Karena kalau 3 set nanti ketika gambarnya bingung, maka teachable machine-nya atau KA-nya juga bingung. Ini gambar apa ya? Seperti itu. Ya, berkuar-kuar lagi. Nggak apa-apa. Eh, nah kalau KA itu apa tadi coding sudah. Sekarang KA itu sajane apa? Sebenarnya apa? Cabang ilmu komputer, yes. Tugasnya apa? Dia me- memerlukan kecerdasan manusia. Jadi dia bisa melaksanakan tugas yang tadinya dilaksanakan manusia. Manusia kan cerdas nih, seperti pengenalan pola, bisa mengambil keputusan, bisa memproses dengan bahasa yang mirip dengan manusia. Itu kecerdasan artificial. Artificial. Duh, maaf sudah sore. Nah, apa hubungannya kecerdasan artifisial untuk murid atau peserta didik? Jadi murid harus menguasai yang namanya KA juga. Supaya apa? Mereka bisa menghadapi era digital yang lebih baik. Jadi bagaimana mereka harus tahu sistem dalam kecerdasan artifisial itu gimana sih? Apakah harus transparan? Apakah kita harus tahu data ini dapat dari mana? Ya, mereka harus tahu. Betul. Apakah data ini real atau hanya buatan dari KA sendiri? Mereka harus tahu.
Nah, untuk taat dan murid, jadi dengan adanya KA, murid itu dapat mengenali jenis data, bagaimana data dikumpulkan, diproses, dianalisis. Selain mengenali data yang dipakai oleh KA, mereka juga harus dilatih berpikir kritis untuk apa? Supaya mereka tahu etikanya ketika menggunakan KA, dampak biasnya yang bisa muncul. Dampak bias itu maksudnya ini benar atau tidak, atau justru malah mengaburkan kebenaran, atau justru malah si KA-nya itu hanya setuju iya, iya, iya aja. Pokoknya apa yang kalian bilang iya iya aja juga bisa. Nah, jadi yang namanya murid harus bisa memahami, perlu memahami ya, dampak sosial dari keputusan yang sudah disajikan oleh KA tersebut. Dan keputusan itu bagaimana bisa mempengaruhi dirinya, mempengaruhi ia dalam masyarakat. Next. Uh, ya, ini masih slow karena sinyalnya. Nah, apa saja data dari KA? Teks, ada sensor, ada video, ada suara, ada apa lagi? Gambar, ada interaksi user. Nah, yang tadi saya katakan tentang Shopee recommendation, itu mulai dari kapan Bapak Ibu klik, riwayatnya mana yang lebih banyak diklik, kemudian rating film. Nah, sukanya nonton kalau sekarang lagi tren itu Dracin. Nah, mana Dracin yang sering ditonton? Nah, itu pasti akan dimunculkan dalam rekomendasi di YouTube atau di TikTok misalkan. Kemudian waktu nonton, kapan waktu nonton yang paling banyak, paling aktif di TikTok misalkan kalau anak-anak tuh sore biasanya. Jam 3, jam 4, jam 5. Atau kalau yang dewasa itu biasanya malam. Jam berapa? Jam 9, 10, 11. Nah, nanti itu akan ada algoritmanya sendiri. Dan itulah yang dimanfaatkan oleh KA. Ini tidak selama-lama. Nah, kemudian apa itu prompt atau input bermakna? Jadi kita punya istilah Bapak Ibu yaitu input bermakna. Input bermakna itu sama dengan Bapak Ibu bertanya kepada si KA. Tolong dong dibuatkan apa? Atau buatkan presentasi. Nah, Bapak Ibu berarti memasukkan prompt atau memasukkan input bermakna untuk bisa dipahami KA, bisa diproses, kemudian output yang menjadi relevan. Contoh input tidak bermakna atau prompt yang mungkin ambigu atau tidak bisa dipahami oleh KA. Contohnya, putar lagu instrumental Indonesia miliknya artis. Nah lah, emangnya KA itu tahu artisnya siapa saja, yang mana banyak gitu ya. Kalau bisa ngomong loh ya. Nah, kalau kita lihat hasilnya, AI atau KA tidak tahu instrumental Indonesia mana yang milik artis. Tuh, bener kan? Jadi kita perlu memasukkan prompt atau input yang bermakna, yang jelas dan yang spesifik. Putar lagu instrumental kebangsaan Indonesia Raya dari kompilasi variasi di mana? Di Spotify, di YouTube, di video atau di Netflix, atau di mana? Boleh. Nah, jadi ada hasilnya yang pasti. Oh, KA-nya jadi tahu oh Indonesia Raya di Spotify dari kompilasi variasi artis. Atau ada input tidak bermakna juga nih. Ketika mau cari gambar, buatkan gambar hewan putih besar. Nah, itu banyak hewan putih besar. Ada beruang putih, tanda putih. Nah, kan? Kalau si KA tuh bisa ngomong, maksudnya tuh gimana? Mau panda atau mau apa? Atau mau manusia tapi pakai kostum hewan putih? Loh, bisa kan? Nah, jadi buatlah input yang bermakna. Misalkan, buat gambar hewan putih besar, matanya gelap, dikasih warna hitam, terus badannya gembul, makan bambu, kemudian bulunya banyak, dan seterusnya. Nah, itu semakin spesifik, semakin KA itu memahami apa yang diinginkan oleh end user-nya. Nah, saya berikan contoh prompt yang jelas ya. Kalau mau gampang pakai 5C. Clear, concise, complete, contextual, and customized. Tuh. Misalkan, kita punya beberapa KA yang paling banyak digunakan. Ini saya ambil dari kata data ya, tahun 2025. Paling banyak ternyata masih juaranya ChatGPT. Ya menurut mereka.
Kemudian ada Gemini, ada Mita AI, DeepSeek, Grok juga. Perplexity, bahasa. Oke. Kalau tujuannya jelas, misalkan materi interaksi sosial dalam kelompok sebaya, sertakan tujuan yang jelas, tujuannya mau apa, topiknya mau apa. Kemudian mau durasi alokasi waktu berapa menit, mau buat apa, mau RPP, mau belajar, KPD, asesmen, dan sebagainya. Terus berikan contohnya, Bapak Ibu itu mau buat RPP, nanti kegiatannya apa? Misalkan role play, atau jigsaw, atau TGT, tim group turnamen. Bebas. Terus mau dibuat dalam bentuk apa? Tabel, PDF bisa diunduh, PPT cantik bisa diunduh. Jadi harus cepat, harus jelas. Boleh pakai 5C yang ini. Kalau mau mencari PP boleh, mau LKPD boleh, silakan. Saya buatkan contoh untuk yang materi PS. Nah, ini ya. Ini kemarin saya ambil dari teman saya. Saya buat uji coba. Coba Bapak Ibu buat komponen ya. Buatkan RPP bentuknya tabel, LKPD bentuknya PDF. Kemudian asesmen kisi-kisi ada soalnya. Materi presentasinya buat 10 slide. Kurikulumnya apa? Tambah aja capaiannya mau apa. CP-nya. Kemudian aktivitasnya nanti mau apa? Ada diskusi, ada role play, medianya pakai YouTube. Asesmennya mau apa? Kuis. Boleh. Project? Boleh. Slide-nya minimal 10 slide. Nah, ini kalau gambar ini tertentu ya. Tidak semua KA itu bisa menghasilkan gambar. Dan terakhir tambahkan buku teks yang relevan. Oke. Masalahnya kalau tiap KA itu belum tentu ya buku teks itu ketika diklik itu akan memunculkan halaman yang sesungguhnya. Kadang-kadang sudah forbidden, kadang-kadang sudah not found. Nah, Bapak Ibu harus mengecek ulang tuh sebenarnya ada nggak sih buku teks yang relevan. Karena kita tahu KA itu tidak sepenuhnya akurat. Ada juga sisi-sisi lemahnya. Makanya kita harus not 100% trust. Nah, tidak 100% percaya, tidak 100% tergantung. Seperti Nah, nanti hasilnya seperti apa? Jeng, jeng, jeng. Ketika sudah lengkap nih ya Bapak Ibu tadi pakai 5C tadi ya. Ini kita ada RPP-nya. Karena tadi teman saya itu mintanya semuanya langsung. Pokoknya ada RPP, ada KPD, satu langsung jadi. Nah, saran saya kalau Bapak Ibu mau pakai KA itu satu-satu. Biar apa? Biar detail, biar jelas, biar apa ya enak aja dibaca. Nah kalau Bapak Ibu pengennya semua ya KA hanya ringkasannya saja seperti ini. Satu jam kegiatan asesmen selesai. KPD sudah gitu aja. Kemudian kerangka ya sudah, tinggal begitu saja, tidak terlalu detail. Kemudian rubrik poster, pesannya ya itu aja pakai skor 1 sampai 4. 1 sampai 4 maksudnya apa? Juga tidak jelas. Nah, seperti itu. Oke, kita klik lagi. eh nah, di sini ada namanya coding. Codingnya tadi data itu diperlukan untuk coding. Input bermakna dalam coding. Nah, kalau tadi input bermaknanya dalam KA. Sekarang kita punya coding, punya input bermakna. Nah, di dalam buku kesayangan kita, nah itu sudah ada ya bagaimana input tidak bermakna dan yang input bermakna itu bedanya apa. Kalau input bermakna itu seperti kita membutuhkan jawaban dengan yang mengandung warna, memiliki warna tertentu. Tapi ketika warna yang diinginkan itu tidak dicantumkan, tidak dituliskan di dalam kode, ya maka itu akan tidak keluar hasilnya, tidak mengalami perubahan apapun atau tidak sesuai dengan yang diinginkan. Kalau inputnya bermakna atau prompt-nya itu benar dalam coding, itu nanti dia akan menampilkan apa yang kita inginkan. Kita tambahkan color-nya. Color-nya warnanya apa? Kalau tadi pengennya biru ya ditulis contains blue misalkan, contains red misalkan, atau white. Nah, baru dia akan mengubah warnanya menjadi efek.
ke biru atau ke merah sesuai yang diinginkan. Seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa di dalam buku ini cukup banyak ada input bermakna dalam coding, dalam yang tidak bermakna itu seperti apa. Kenapa sih harus seperti itu? Jadi biar anak itu tahu ketika kamu menyusun sesuatu yang tidak jelas atau mungkin tidak pas, maka coding itu pun tidak bisa memahami kamu. Jadi data itu harus jelas karena data adalah bahan bakar coding itu tadi. Oke, iya, mana ini? Masih loading. Sebentar. Oke, nggak mau lagi. Ya, oke. Kemarin banyak pertanyaan ya. Bagaimana sih mengajarkan murid memberitahukan kepada murid tentang kecerdasan artifisial ya? Bagaimana supaya anak itu menjadi tidak tergantung? Bagaimana kita sebagai guru itu aman-aman saja ketika memberikan nak kamu tuh ya perlu belajar kecerdasan artifisial itu perlu. Mereka perlu dan itu sudah ada di Permendiknas ya. Permendikdasmen kok Permendiknas. Nah, yang pertama bisa kita mengajarkan dulu prinsip dasar kecerdasan artifisial. Bagaimana KA itu eh, beroperasi, maksudnya beroperasi menerjemahkan apa yang diinginkan manusia. Berarti butuh data. Data itu harus benar. Nah, walaupun nanti dari etika juga harus diajarkan. Etikanya kecerdasan artifisial. Contohnya adalah ketika kita ingin membuat lagu, jingle, atau membuat mas. Nah, bingung kan? Nggak bisa nyanyi, nggak bisa nulis lagu, nulis lirik. Jangankan itu, musik juga bingung. Nah, kita punya satu KA, gitu ya, misalnya pakai Suno misalkan. Nah, di situ nanti ada itu promnya. Tolong buatkan lirik saya sayang ayah ibu saya misalkan, atau saya sayang anak saya misalkan. Nanti di situ dibuatkan liriknya plus musiknya. eh, Plus nanti bisa model genre yang pop, genre yang dangdut belum bisa deh. Dengan slow rock, dengan melodi, semuanya dibuatkan sudah jadi jeng jeng, tinggal download, diputer, selesai. Tapi apakah itu menjadi hak milik kita? Jadi hak paten kita yang menggunakan peran? Tidak ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau liriknya kalau dulu ada yang pernah mengatakan seperti ini, kalau di YouTube itu pernah bisa mendeteksi mana lagu yang dibuat oleh KA. Jadi kalau lagunya aransemennya kita buat sendiri, itu masih aman Bapak Ibu, masih bisa diupload di YouTube, masih ya itu masih hak milik lah. Nah, tapi kalau udah liriknya dibikinkan, kemudian musiknya juga, aransemennya juga, genrenya juga, nah itu sudah namanya apa ya? Hmm, ya sudah bukan hak, sudah apa ya etikanya? Yaitu miliknya KA gitu. Akan lebih bagus kalau kita bikin liriknya sendiri, kemudian musiknya sendiri, lah nanti di situ mungkin bisa dikasih voice-nya aja. Voice-nya bisa cowok, bisa cewek, seperti itu. Contoh bias algoritmik. Nah, bias algoritmik ini misalkan kalau ada kesalahan dari KA misalkan. Jadi dia dampaknya bias. Misalkan tentang coding, penulisan kode. Penulisan kode yang tidak sesuai kadang-kadang. Kalau sudah ada nih tulisannya, misalkan scratch, when this click gitu ya. Ternyata di scratch-nya tidak ada tuh, menunya tidak ada. Tapi bagaimana itu teh? Nah, berarti itu ada dampak bias. Kemudian mungkin ada sumber buku, sumber link gitu ya, YouTube atau misalkan buku jurnal. Ada itu ketika diklik, misalnya bentuknya link itu ketika diklik ternyata salah atau malah not found atau forbidden. Nah, di situ ada
eh, efek biasnya, maksudnya yang tidak jeng-jeng, ternyata tidak semuanya itu akurat. Kemudian, kalau kita mau murid kita itu aman, damai dengan KA, berikan tugas yang menuntut dia itu bisa menganalisis mendalam. Jadi, KA itu cuma sebagai alat bantu. Contohnya analisis mendalam bagaimana ya? Kita pakai KA, misalkan KA yang satu, KA A itu kita kasih prompt. eh, Bagaimana apa gitu misalkan. Kemudian kita punya KA yang kedua dengan prompt yang sama. Coba bandingkan jawabannya. Eh, Kira-kira menurut kamu yang bagus yang mana? Atau kita ke Bapak Ibu Guru aja. Kita coba ke Bapak Ibu Guru. Misalkan KA yang satu, prompt-nya tentang buatkan RPP bla bla bla. Kasih di KA yang lain dengan prompt yang sama. Coba bandingkan hasilnya. Apakah lebih banyak sesuai yang mana? Apakah, oh ini ternyata bisa digabung nih. Atau bagaimana? Nah, jadi kita bisa menerapkan itu pada anak juga. Bahwa KA itu hanya alat bantu untuk membuat kamu mungkin lebih smooth dalam membuat kalimat, lebih tahu, oh ada istilah ini misalkan. Jadi KA bisa membantu. Yang ketiga, kita bisa menetapkan batasan ya. Batasan untuk kapan boleh digunakan. Kalau ujian, Bu, iya, jelas nggak boleh. Tapi kalau mungkin hanya mencari, kita mau ada riset misalkan, ada penelitian. Boleh cari kerangkanya, misalkan latar belakangnya. Kalau susah banget cari kalimatnya, Bu, latar belakang ini, riset saya apa, Bu, boleh kita minta bantuan sama KA. Anak boleh diarahkan. Tapi untuk ujian, untuk refleksi pribadi, untuk tugas tertulis, untuk tugas proyek yang memang benar-benar butuh kemandirian, maka boleh itu dibatasi. Selanjutnya, bisa kita prioritaskan kerja kelompok. Jadi, kalau KA ini kebanyakan individu ya. Kalau kerja kelompok kan mereka akan diskusi. Semakin banyak diskusi, mereka akan semakin, oh kalau kamu kayak gitu, oh ya, ya begitu. Oke. Kalau mereka kerja kelompok dan diskusi, mereka akan mendapat ilmu yang berbeda. Atau mungkin justru sama, karena sama-sama satu kelas. Gitu. Terus, yang berikutnya. Nah, ini tugas kita sebagai Bapak Ibu Guru nih. Kalau memang mereka diminta untuk mengumpulkan tugas, jangan hanya lihat jawabannya Bapak Ibu, tapi coba Ibu lihat buku catatannya. Kalau catatannya kosong, kayak pernah nih saya lihat murid saya. Dia bisa nih jawab nih, wih hebat banget. Wah, begitu presentasi hebat banget. Begitu saya lihat bukunya, wow, cuma ada satu baris. Saya balik lagi kosong. Saya balik lagi hanya kertas putih. Nah, jadi kita menilai bagaimana proses anak itu belajar, bukan langsung ke jawabannya. Jadi ada catatannya. Kamu harus punya catatan. Sekali-kali juga Bapak Ibu kasih pertanyaan lisan, di mana mereka tidak bisa buka alat bantu. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Wah, ini kok tidak kelihatan ya Bapak Ibu ya. Padahal ini bagus ini. Oke, ini sudah di saat-saat sesi terakhir. Sepertinya saya agak lebih sedikit, nggak apa-apa ya. Jadi coding itu memang bahasa kreativitas masa kini ya. Wah, kita kalau ngomongin coding nih, anak saya, murid saya kalau eh, kasih anak panah gitu ya. Misalkan kemarin kayak main menemukan harta karun, tapi dia pakai scan barcode gitu. Kemudian ada satu orang jadi robot untuk memperolehnya. Nah, dia merasa, wah, ini ada yang jadi robot, ada yang jadi itu ya Bu, yang tukang ngarahin ya Bu. Berarti ini coding ya Bu. Iya, gitu aja. Iya, iya ini coding ya bener. Karena apa ya? Satunya mengarahkan atau yang boleh disebut programmer, dan yang satunya adalah robot. Ada kemarin main robot itu satu anak jadi penjapit kayak japit di box boneka itu ya Bapak Ibu dia penjapit gitu. Kemudian nanti temannya akan berlaku sebagai program.
Bapak Ibu bisa bayangkan kalau penjepit itu kan kalau bergerak harus diarahkan ya. Nah, lucunya lagi anak-anak itu karena mungkin sudah refleksnya manusia ya. Begitu japit dia langsung berdiri, langsung diangkat. Padahal nggak boleh. Karena programmernya itu belum membacakan naik. Harusnya tunggu sampai programmer itu berbicara baru japitnya akan bergerak. Nah, seperti itulah Bapak Ibu. Jadi, coding itu tidak melulu dengan komputer. Kita bisa bermain banyak hal. Misalkan mau ke arah dengan main lompat gitu nggih. Lompat gitu. Pakai tutup mata misal. Arahnya hanya kiri, kanan, belakang, atau mungkin pakai utara, timur. Nah, itu lebih sulit lagi. Itu mereka kan asik. Jadi memang setiap siswa itu punya hak untuk menguasainya. Mereka berhak. Dan namanya KA itu bukan pengganti manusia ya. Bukan pengganti kita sebagai guru. Tidak di masa ini, tidak di masa depan. Jadi bukan pengganti di masa ini pun, bukan juga pengganti di masa depan. Karena apa ya, kendali tetap ada di tangan kita sebagai Bapak Ibu guru, sebagai manusia yang sayang sama, sebagai Bapak Ibu guru yang sayang sama anak didik. Jadi namanya KA hanya sebagai alat bantu, tidak bisa menggantikan Bapak Ibu guru, kita sebagai guru. Karena KA itu bagaimanapun ya, kalau misalkan diajak curhat, kayak pernah ada kasus itu ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya di TikTok. Ada cewek yang dia mengidap ke konsultasi ke psikolog ya. Psikolog apa psikiater ya. Nah, kemudian dia itu curhat tuh sama KA, sama si namanya Henry. KA-nya dikasih nama Henry coba. Dia curhat gitu. Henry, Henry tahu nggak hari ini saya itu lagi konsul dengan psikiater saya, psikolog saya. Karena dia ini memang pengidap ADHD apa ya waktu itu tulisannya sih. Nah, kemudian si Henry ini menjawab, salah. Ibunya ini bilang Henry, Henry tadi saya konsultasi. Kemudian si psikolog itu bilang baju kamu bagus sekali. Cuma dikatain begitu. Menurut kamu Henry, kalau dia bilang baju saya bagus, menurut kamu apakah dia menyukai saya? Kemudian si Henry-nya si KA itu bilang apa, Bapak Ibu? Oh iya, indikator bahwa seseorang menyukai seorang laki-laki yang menyukai wanita adalah memuji. Wah, memuji dengan ya dia bilang bajunya bagus, wajahnya cantik, terus bodinya bagus, kemudian suaranya cantik dan seterusnya. Nah, tahu Bapak Ibu yang dipikirkan oleh ibu-ibu itu? Wah, kalau begitu Henry itu psikolog benar-benar suka dong sama saya. Gitu. Terus jadi besoknya dia ke psikolog itu lagi. Jadi mereka ada berapa kali ketemu gitu ya antara psikolog dengan si ibu-ibu tadi. Suatu ketika si psikolog itu eh si ibunya tuh bilang karena udah yakin nih kalau itu psikolog suka, dia langsung nembak tuh dengan si psikolognya. Bapak, iya, bahasanya gimana ya? Anda suka kan sama saya? Selama ini setiap kali saya datang, Anda selalu ramah sama saya. Anda selalu membilang saya, hah hari ini fresh, hari ini baju saya bagus. Ditembak tuh psikolognya. Nah, kemudian psikolognya kaget tuh. Kapan saya tuh kasih harapan? Mungkin dipikirnya gitu ya. Nah, kemudian di suatu ketika si psikolognya itu memberhentikan aktivitasnya untuk ketemu dengan si ibu itu. Mungkin karena tidak nyaman juga. Nah, kemudian si ibu itu cerita lagi sama si Henry, si KA-nya. Henry, Henry, dia itu sekarang nggak mau memberhentikan sesi konseling dengan aku. Apakah dia menolak aku? Berarti selama ini dia PHP aku dong. Terus si Henry bilang, oh iya, tanda-tanda adalah orang yang suka PHP. Oh, tadinya bilang cinta, tapi itu tidak. Jadi, Kak itu mendukung apapun yang dikatakan oleh si ibu itu. Nah, karena si dokternya, psikolognya itu sudah merasa tidak nyaman, kemudian dihentikan, sesi konselingnya dihentikan gitu ya, jadi kan nggak ketemu tuh. Kemudian si ibu ini tadi, yang versi si Henry tadi,
Tanya lagi ke Henry, terus caranya gimana dong supaya aku bisa menarik perhatiannya lagi? Aku kesel sama dia, dia PHP-in aku. Terus si Hendria bilang gini, ya udah kamu share aja apa yang sudah dia lakukan, apa yang dia sudah lakukan sama kamu, gitu. Share aja di media sosial boleh, atau kamu hubungi dia terus menerus gitu. Dilakuin tuh sama ibunya. Kemudian dia share di media sosial, dia berkata bahwa dokter ini atau psikolog ini dia penipu. Dia suka memanipulasi wanita. Dia pernah suka sama saya, tapi setelah itu dia mencapakan saya. Dan itu sudah tersebar di media sosial. Dan yang jelas itu merugikan si psikolog itu sendiri yang sebenarnya juga, menurut saya juga, mungkin nggak ngeh juga ya kalau dia memberikan harapan. Nah, seperti itu Bapak Ibu, yang namanya KA atau kecerdasan artifisial itu, kalau kita bisa menggunakannya dengan benar, itu insya Allah tidak merugikan diri sendiri. Tapi ketika kita menganggap dia mungkin adalah sudah teman dekat, apapun diceritakan ya, mungkin tadi kejadian itu benar-benar nyata ya Bapak Ibu, dan kita berharap itu tidak terjadi di lingkungan Bapak Ibu juga. Kita lanjut, ya masih uwer-uwer deh. Eh, apakah sudah berganti? Oh, ternyata sudah. Thank you. Ada jembatannya. Dengan coding Kak ini sudah last session, sudah selesai ternyata. Baik, kalau begitu saya kembalikan ke Mbak Salwa mungkin. Oke, baik. Terima kasih Bu Heni atas pemaparan materinya. Saya lihat sudah ada yang bertanya nih Bu di kolom chat. Oh, sudah ada yang raise hand juga dengan Bapak Abdul Latif. Kita panggil dulu Ibu. Eh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Silakan. pertanyaannya sama dengan yang di kolom chat tadi, Mbak. Ibu, Yes, kan silakan. kita pengenalan ke anak-anak tentang KA itu sangat luar biasa, menarik. Sehingga sebagai pendidik pun kadang kita juga khawatir. Alhamdulillah tadi dapat solusi dari Bu Eni, di antaranya untuk presentasi. Kita sepakat kalau model seperti itu akhirnya anak-anak tidak hanya sekedar mendapatkan pengetahuan secara kontekstual, tapi bisa disampaikan secara visual dan lesan. Dan di situ mungkin yang perlu saya tanyakan, mendeteksi ini hasil KA atau hasil karya mereka atau kolaborasi, sejauh mana humanize-nya, itu bisa pakai aplikasi apa itu? Terima kasih. Baik, silakan bisa langsung dijawab Ibu Heni. Masih di masih di mute tadi saya. Kalau saya pakai dulu ya, saya tuh pakai ChatGPT ini. Dulu karena lagi pusing mikirinnya, mikir materi apa, saya pakai ChatGPT. Kemudian saya juga pakai Zero apa ya? Saya teh lupa aplikasinya Zero GPT apa ya Pak ya? Sebenarnya banyak Pak kalau mau Bapak cari cara aplikasi mendeteksi AI. Apakah ini bisa AI? Mungkin selain Turnitin gitu, atau GPT Zero bisa, atau Zero GPT, atau Copilix. Kalau mau yang gratis dan cepat itu biasanya Turnitin gitu. Tapi Furnitin. iya, tapi kan itu banyak digunakan di universitas ya. Tapi itu juga kadang-kadang bisa deteksinya salah. Itu tulisan manusia, tapi bisa dideteksi sebagai tulisan KA. Padahal tulisannya manusia. Kalau mau Bapak Ibu guru biasanya GPT Zero. Itu cocok untuk guru karena kan dia menunjukkan ada highlightnya Pak. Mana yang KA, mana yang manusia, itu GPT Zero ada. Kalau yang gratis, cepat tuh Zero GPT. Terus, ya itu aja sih yang saya tahu sih. Gitu Bapak, gimana? Nggih, boleh minta link mungkin di kolom chat Bu biar kita tidak salah eja atau langsung ketemu ke poinnya. Oh, oke. Oke, nanti Nggih. saya kirimkan. Terima Terima kasih. kasih Bu Eni. Sama-sama.
Oke, baik. Terima kasih Bu Heni atas jawabannya. Semoga bisa terjawab Pak Abdul Latif. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi secara langsung kepada Ibu Heni. Silakan bisa raise hand atau saya bantu bacakan dulu kali ya Bu. Ada yang masuk di kolom chat. Dari SMPN 178, Bapak Ahmad Mufti, eh, berikan contoh materi plug and unplug. Terima kasih. Silakan Ibu. Aduh, ini khusus informatika atau apa ya Pak? Kalau plug and unplug. Kalau plug and plug informatika, saya ada. Itu tadi, saya sudah dibahas tadi nggak ada diminta download di Twinkle ada, kemudian di Codable ada, materi plugnya, plug materinya maksudnya nih ya Mbak ya. Iya, sepertinya. Atau kita panggil Bapak Ahmad Muti, mungkin Ah, mau. boleh, boleh. Halo, selamat siang Pak Ahmad Mufti. Apakah masih bersama Pak? Silakan bisa di unmute. Itu sudah saya berikan untuk tool deteksi KA-nya. Bisa dipilih ya Bapak Ibu salah satu. Mana yang paling akurat misalkan. Bapak Ahmad Mufti. Iya, halo. Oh iya, silakan. Silakan Bapak. Halo Pak Ahmad Mufti. Tadi sudah sempat nyalakan audionya. Oke, sepertinya tidak ada respon. Mungkin kita beralih ke yang raise hand dulu ya Bu ya. Ada Eh, Bapak Prananto Sukmajaya. Silakan Pak, bisa disampaikan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo, Mbak Eni. Gimana kabarnya? Halo Pak. Oke. Ya, izin bertanya, Mbak Eni. Yang saya pahami dan yang saya pelajari juga, memang materi coding dan juga kecerdasan artifisial ini merupakan apa mata pelajaran pilihan baru di jenjang SD, SMP maupun SMA. Nah, eh, yang menjadikan perhatian saya materi yang pertama pertanyaan bagaimana menjaga agar materi informatika tidak overlapping dengan materi coding dan kecerdasan artifisial ini karena setelah saya lihat dan saya membaca beberapa buku baik itu dari beberapa penerbit itu materi coding ini itu mereka menerjemahkannya dengan cara masing-masing. Jadi oh, ada yang memberikan pengertian mengenai berpikir komputasional, ada yang memberikan penjelasan mengenai langsung ke Scratch, ada yang memberikan penjelasan mengenai ke Python, ada yang memberikan penjelasan ke AI-nya gitu kan. Jadi eh, ini sangat lekat sekali dengan mapel informatika yang selama ini juga sudah kami apa ya kami praktekkan bagaimana Scratch itu bisa ini apa dipraktekkan terus Blockly juga sudah terus kemarin terakhir pada waktu pelatihan KA itu juga ada PictoBlock dan juga Teachable Mesin. Cuman yang saya apa pertanyaan kedua saya bagaimana sih membawa anak supaya dia itu bisa dengan sendirinya punya kemauan untuk meng-create sebuah coding. Jadi kan endingnya dari coding ini kan nanti dia bisa membuat aplikasi. Nah, eh, apakah tidak ada sebuah apa nggih, yang memang kita nanti endingnya akan membuat ini loh gitu kan.
Tapi kan memang selama ini yang kita ajarkan, kita belajar dulu lah codingnya seperti ini. Memang kalau anak-anak disuguhkan pada tutorial sekarang banyak sekali, apalagi kalau kita pakai AI, tolong buatkan coding mengenai perhitungan luas persegi panjang atau volume 5. Dari coding itu mau mau pseudocode-nya keluar, mau Python-nya keluar, mau apanya keluar itu bisa. Bahkan buat chatbotnya aja pakai pakai apa eh, KA aja sudah keluar bikin chatbotnya, yang kita sendiri kalau suruh nyusun codingnya mungkin juga kesulitan, dari KA itu bisa keluar. Nah, itu yang yang saya yang saya apa namanya yang saya alami, membuat anak bisa memahami kenapa kok ini harus pakai pagar, kenapa ini harus pakai apa spasi dan lain sebagainya, itu yang membuat saya juga kadang sulit menerjemahkannya seperti itu. Yang ketiga juga membatasi KA ini menjadi bagian yang penting yang jangan sampai disalahgunakan. Karena memang sudah terjadi yang saya alami kasus beberapa hari yang lalu. Mungkin saya belum mengajarkan tentang KA, tapi anak ternyata dia malah juga sudah pakai VPN, dia pakai apa prom yang khusus, dia bisa melakukan hal yang mohon maaf sebenarnya itu melanggar, dan itu apa salah satu apa ya bentuk bahasanya kejahatan pada siswa menurut saya itu. Saya juga mau memberitahunya juga, ya paling kalian kalau ini sampai tersebar, kalian terkena UU ITE gitu kan. Kalau sampai ini terjadi, kalian bisa dipenjara. Saya cuma bilang gitu. Tapi bagaimana mencegahnya supaya tidak mengakses itu, Kak? Kita juga sulit sekali karena memang dia bisa merubah dari yang tertutup sampai yang seperti apa, bisa bisa membuat seperti itu. Jadi saya juga ini juga si malakama, kalau nggak diajarkan ya salah, diajarkan juga mereka bisa membuat lebih dari itu gitu kan. Itu yang saya juga jadi poin penting gitu kan. Nah, itu, dan yang terakhir apa ada nggak sih memang keinginan dari kementerian itu kalau ini seperti diinkludkan saja, karena informatika ini kan juga ada di coding itu, dan kita bisa memperkuat di sisi materinya, karena CP-nya saya lihat juga di apa permen di Dikdas itu juga kayaknya mirip-mirip juga, dan kemarin juga pada waktu pelatihan coding itu juga teman-teman juga masih bingung kalau ini diterapkan nanti kita jamnya jadi nambah banyak, terus juga nanti pulangnya tadi sore gitu kan. Ya, tapi intinya kita tetap mau belajar lah. Kita mau belajar, pengen pengen juga kita berkontribusi tanpa juga mengurangi ke kesemangat untuk apa berkemajuan. Intinya itu saja. Terima kasih Mbak Heni, semoga sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung saya jawab ya Mbak Salwa untuk Pak Iya, Prananda. silakan Ibu langsung dijawab. Pertanyaannya lumayan banyak tadi, Bu. Iya. Yang pertama itu tadi bagaimana menjaga supaya materi informatika tidak overlapping dengan coding ya. Ya, kita kan sebagai Bapak Ibu guru ya, sebagai guru bisa dong memetakan nih, memetakan mana yang konsep apa yang mau diajarkan. Terus materi ini sampai sedalam apa. Misal kalau SMP, oh nanti sampai Sudekut, sampai flowchart. Biar nggak overlapping sama coding, kan ada yang sama ya coding dengan informatika. Jadi kalau misalkan saya nih ya, dari pengalaman saya, dari pribadi saya, ada algoritma dan pemrograman itu di literasi digital ada, di berpikir komputasional ada elemennya itu. Nah, itu bisa saya gabung dengan elemennya coding itu di literasi dan kecerdasan artifisial atau di bagian pemanfaatan apa kecerdasan artifisial juga bisa. Jadi apa yang mungkin bisa masuk di substitute ataupun diinputkan berbarengan bisa. Itu kalau saya. Jadi pengalamannya. Terus kemudian bisa menggunakan pendekatan berulang Pak atau spiral. Jadi eh, di jenjang kelas 1, kelas 7 mungkin kedalamannya berbeda dengan kelas 8.
Jadi jangan sama persis. Misalkan kalau di kelas 7 itu codingnya masih tentang moving. Tentang moving, looping, conditioning. Nah, kemudian nanti di kelas 8 sudah mulai lagi. Sama, moving, looping, conditioning ditambah dengan variabel. Atau mungkin menambah variabel. Bisa untuk bikin huruf, bisa bikin rumah. Dan nanti di kelas 9 itu sudah perpaduan. Nanti bisa membuat translator. Jadi kita punya add-on lagi di Sketch itu untuk translate. Nah, jadi lebih high lagi, lebih dalam lagi. Kemudian kita tentukan batas kompetensinya atau mungkin bisa juga kolaborasi antar guru. Jadi mungkin diskusi silabusnya ini mau gimana dengan temennya, dengan rekan guru satu sekolah, atau mungkin dengan forum MGMP. Ya, jadi bisa diskusi, bisa macam-macam, bisa pemetaan, biar nggak overlapping, biar tidak tumpang tindih. Dia tidak, oh kemarin sudah, sekarang sama. Harusnya mungkin bisa beririsan. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana membawa siswa itu supaya bisa membuat coding? Nah, yang pertama itu dari Bapak Ibu gurunya dulu. Pastikan sudah banyak banyak belajar. Namanya belajar tidak akan berhenti ya Bapak Ibu ya. Pembelajar sepanjang hayat no istilahnya. Ya. Jadi untuk anak itu suka coding, kita tidak Nek menurut saya ya, kalau menurut saya pribadi, pengalaman saya tidak langsung ke komputernya, tapi saya ajak mereka untuk memahami dulu. Namanya coding itu butuh logika, nah. Kalau kamu logikanya aja belum jalan, logika dasar, kok bisa begini, terus begini, kok bisa begitu, kamu belum bisa, maka kamu harus dituntun dulu tanpa prakteknya. Kita bisa pakai konsep amplak tadi. Amplak tadi misalkan kayak saya mainan penjapit. Ada satu yang membuat program. Nah, logikanya dan itu tidak gampang ternyata. Ada yang tidak tahu kanan kiri, makanya dia menulis kanan, kanan, kanan. Dan temannya juga bergerak ke kanan. Kalau ke kanan terus tanpa bilang stop, maka dia akan berjalan sampai ujung. Nah, itu akan membuat semua orang tertawa. Ada sisi baiknya, jadi hiburan, jadi ceritanya. Nah, jadi kalau anak-anak mau dia itu senang atau bisa nantinya mengcoding, bawa dia ke konsep yang amplak dulu. Kita mainan ala-ala robot, ala-ala resep. Misalkan kayak kemarin saya bawa sandwich gitu. Ada roti satu bungkus, ada selai, ada gunting, ada meses. Nah, sekarang kamu buat algoritma. Caranya membuat sandwich isi selai stroberi. Yaitu mereka harus buka dulu bungkusnya, kemudian habis itu ambil rotinya. Jangan tiba-tiba masukkan ke dalam selai roti, selai strawberry gitu. Nah, jadi di situ ada codingnya juga. Mereka kan dilatih untuk berpikir logis dulu, berpikir secara runtuh dulu. Sebelum kita mengenalkan ke bahasa pemrograman yang visual. Khususnya SMP itu pakainya block base ya. Jadi eh, programming berbasis blok. Nah, kalau yang unplug sudah kita main ke plug. Plug itu kita main sederhana dulu supaya anak tidak terlalu berat dengan aduh coding. Apa itu coding? Berat. Nah, no, kita ajak main dulu. Ajak main dengan mungkin tadi blocklist sudah ya. Pakai out of code dari code.org. Code.org itu sampai belibet. Ada juga yang kita pakai kertas itu. Misalkan satunya pegang sebagai tikus, satunya pegang sebagai apa, terus main drag and drop block atau kejar-kejaran. Atau main versi Minecraft di code.org juga bisa. Kalau sudah ke bagian blok programming nanti dia akan mulai tertarik. Oh yes, lama-lama mereka akan beralih ke pemrograman berbasis teks. Nah, itu sih kalau menurut saya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana membatasi anak ini sudah melanggar tadi ya dengan KA itu dia sudah bisa macam-macam, sudah KA-nya yang canggih, kecerdasan artifisialnya yang canggih dan anak sudah bisa misalkan kayak teman saya itu ada muridnya nih, ceritanya muridnya itu lewat di depan teman saya, Pak, dia cuman
cepret moto gitu. Ya namanya bapak guru ya bergayalah. Nah kemudian nggak taunya si anak itu ngirim eh, video ke bapak itu. Videonya tahu bapak ibu, jadi bapaknya itu, bapak gurunya di make up kayak pakai kebaya, terus gayanya yang begini-begini gitulah. Nah itu shock juga, si bapak itu shock. Dan si anak juga cuma hahaha ketawa-ketawa gitu merasa. Ya namanya anak-anak merasa bangga dong, puas dong, bisa mau buat gambar yang lucu. Bapaknya juga terus jadi gimana gitu. Nah, terus teman saya punya trik begini. Dipanggil tuh anaknya, oh kamu bagus ini, bisa bikin seperti ini. Kamu bisa nggak buat kayak gini video, tapi yang bisa mempopulerkan misalkan nama sekolah. Tapi terus dia kasih tahu juga kalau seperti ini benar kata Bapak, ini bisa melanggar UU ITE. Tapi anaknya juga pinter. Saya tidak nge-share ke media sosial kok Pak. Saya cuma share ke WA Bapak gitu. Jadi ya eh, selain anak itu memang pinter. Nah, Bapak Ibu guru juga harus lebih pinter. Maksudnya harus bisa memberitahu ini loh, contoh real bahwa ada yang begini-begini. Itu melanggar UU ITE. Tunjukkan kepada mereka bahwa kamu itu, Bapak Ibu tuh yakin kamu itu pasti bisa. Bikin ini bisa, kreatif bisa. Tapi semua itu ada batasannya. Nah, bahkan mungkin setiap hari mungkin harus dibilang. Karena kan setiap hari mereka selalu bergejolak, selalu ada saja perubahan dinamis dari seorang anak itu ada saja. Nah, maka Bapak Ibu guru juga harus mengimbanginya. Misalkan setiap hari, kamu hari ini bikin apa? Coba deh Ibu kasih tunjuk. Kayak kemarin saya lihat, ini gambar ini, menurut kamu gimana? Jadi ajak mereka untuk berpikir bahwa KA itu hanya sebagai alat bantu, tidak boleh disalahgunakan. Kalau disalahgunakan nanti jadi apa? Itu ditanamkan terus-menerus. Mungkin butuh berminggu-minggu, tapi ya mau bagaimana lagi ya namanya anak juga harus selalu dikasih tahu. Nanti kalau lupa atau terkesan mereka selalu bangga terus bagaimana. Nah, jadi anak memang harus kita sebagai bapak ibu guru harus terus ini apa namanya ya, memantau, kemudian benar-benar mengawal. Kita memberikan mereka KA, memberikan mereka tapi juga memberikan batasan seperti itu. Terus pertanyaan yang terakhir, adakah kementerian untuk bisa mungkin integrasi coding ya di informatika? Nah, sepertinya tadinya juga ada tiga pilihan ya, sepertinya integrasi kokurikuler, eh, eh, ekstrakurikuler atau lintas mapel. Nah, tapi karena Permendikbudnya sudah keluar, jadinya mata pelajaran baru. Kalau mata pelajaran baru itu di lapangan gitu ya, berarti kan butuh guru baru. Kalau memang menjadi mata pelajaran baru, guru baru, buku baru, kemudian CP baru. Nah, bagaimana ketika sekolah itu mungkin kayak di sekolah saya atau di beberapa sekolah yang lain ternyata guru barunya nggak ada ya, atau belum ada yang mau ya gimana? Mungkin ada sekolah yang berinisiatif gimana kalau kita integrasikan aja di informatika. Seperti itu. Yang penting kan coding ini tetap jalan, tetap dibelajarkan, cuman jangan sampai overlapping dengan eh, informatika tadi. Nah, kalau dari kementerian mungkin nanti ada revisi mungkin, ya kita nggak tahu aja. Kita tunggu saja. Tapi sementara ini adalah yang berjalan adalah dari coding itu menjadi mata pelajaran eh, baru gitu. Menurut Kemendikbud 13 tahun 2025. Seperti itu. Adakah pertanyaan yang lain, Mbak Sal? Oke, ada pertanyaan terakhir Bu ini, tapi sepertinya sudah terjawab sih Bu. Tadi kan Ibu jelaskan bahwa ini coding adalah mapel baru ya, guru baru, pembelajaran baru gitu ya Bu ya. Ini pertanyaannya Ibu Liviati sebetulnya bertanya tentang untuk jenjang SD, KKA diajarkan dengan pembelajaran terpisah atau diimplementasikan dengan mapel lain. Jadi bisa membedakan start awal untuk KKA SMP. Sepertinya sudah terjawab ya Bu tadi. Atau mau dijelaskan kembali boleh, silakan.
Oh iya, pembelajaran terpisah iya, karena kan di strukturnya itu 2 JP ya per minggu. Tapi kalau mau diintegrasi dengan lintas mapel sebenarnya juga bisa. Maksudnya, misal nih, karena kan guru IPA mau belajar coding, misalkan, untuk menuju ke rantai makanan ini dikasih coding. Sebenarnya bisa. Maksudnya tidak melulu harus dengan scratch kemudian ini. Karena kemarin itu memang ada diklat coding KA yang memang lintas mapel. Jadi bukan bukan guru informatika malah. Ada guru PKN yang ikut, ada guru BK, PCOK. Jadi itu hanya semacam umum aja. Kalau dari informatika kan lebih mendalam, lebih mendasar. Kalau yang untuk lintas mapel mungkin hanya garis besarnya. Bagaimana membuat KA, kemudian coding yang sederhana, bisa mungkin pakai kertas atau amplas itu juga bisa. Mm-mm. Bisa. Oke, ternyata lebih lengkap dari Ibu Heni tetap ya jawabannya. Semoga terjawab ya Ibu Liviati. Oke, baik. Sepertinya untuk sesi tanya jawab Ibu Heni saya akhiri karena waktu sudah sudah mau selesai. Jadi terima kasih banyak untuk antusias dan segala pertanyaan yang telah diajukan oleh Bapak dan Ibu guru. Ternyata banyak banget Bu yang nanya. Ya, semoga jika ada yang masih ingin bertanya, silakan, silakan nanti bisa bertemu lagi oleh Ibu Heni di kesempatan baik lainnya. Terima kasih sekali lagi Ibu Heni atas sharing ilmunya, waktunya, dan diskusinya selama pemaparan materi dan sesi tanya jawab. Mungkin sebelum meninggalkan ruang Zoom, boleh diberikan closing statement terlebih dahulu, Bu, atau kesimpulan dari materi hari ini. Belum di unmute. Closing statement saya, Bapak Ibu guru yang luar biasa. Jadi memang coding ini bisa melatih siswa sistematis, kreatif, solutif di abad 21 ya. Tapi sekali lagi, coding atau dan KA itu bukan pengganti guru, tapi mitra yang memperkuat peran kita sebagai pendidik dari RPP yang kreatif hingga memberikan umpan balik yang luar biasa. Jadi satu kata dari saya, teach not just with books, but with the tools that shape tomorrow. Jadi kalau kita mengajar itu tidak hanya dengan buku, nggih, namun juga dengan alatnya yang bisa membangun siswa di masa depan. Begitu. Terima kasih, Mbak Salwa. Oke, mantap. Mantap, Bu, closing statement. Baik, terima kasih sekali lagi. Mungkin kita boleh foto dulu, Bu, dengan eh, audiens hari ini, Bapak dan Ibu Guru. Silakan, Bapak dan Ibu Guru, kita akan melakukan sesi dokumentasi. Mungkin bisa dinyalakan videonya dan tersenyum. Senyum cantik dan gantengnya Bapak dan Ibu Guru. Kita akan abadikan sesi hari ini. Mungkin kita akan ada satu slide. Oke, belum dinyalakan semua nih, Bu, tapi oke, apakah ada yang ingin menyalakan kamera kembali? Wah, sampai Pak Abdul Latif lagi di motor juga nyalain kamera, mantap. Oke, satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Ibu Heni atas pemaparan materinya. Dipersilakan Ibu jika ingin meninggalkan ruang Zoom. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Semoga selalu diberikan kesehatan. Sampai bertemu di acara-acara lain yang akan datang. Terima kasih Ibu Heni. Terima kasih Bapak Ibu dan terima kasih Mbak Salwa Gramedia Edukasi Nusantara. Jaya selalu, nggih. Terima Yes. kasih. Sehat selalu Ibu. Terima Sama-sama, kasih. Mbak. Izin live, Baik. nggih. Ya, silakan Ibu, silakan dipersilakan. Terima kasih Bu. Baik, kepada seluruh peserta webinar hari ini, tidak terasa kita sudah sampai di akhir acara. Saya ingin mengingatkan kembali untuk melakukan pengisian formulir presensi dan evaluasi untuk syarat mendapatkan e-sertifikat. Pengisian formulir dapat dilakukan melalui link yang telah kami share di kolom chat Zoom atau yang akan tertera di layar Bapak dan Ibu Guru. Kemudian izin boleh mengisi presensi pintar coding di https://bit.ly/presensi pintar coding.
Baik, silakan juga bisa bergabung melalui WhatsApp channel Gramedia Mitra Edukasi. Silakan bisa di-scan QR code yang tertera di layar agar kita selalu terhubung dan tidak ketinggalan informasi. Dan jangan lupa silakan follow akun Instagram dan TikTok kami di @gramedia_edukasi dan @gramedia_mitra_edu. Lalu akun Facebook dan YouTube kami di Gramedia Edukasi untuk informasi acara-acara dan produk terbaru kami. Eh, Sampai bertemu di acara coding jenjang SMA sesi kedua untuk besok. Mengingatkan kembali untuk Bapak dan Ibu guru agar bisa terus mengikuti acara Pintar Coding di sesi bulan Agustus kami Gramedia Mitra Edukasi Indonesia. Akhir kata, saya Salwa menyampaikan mohon maaf jika banyak kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Sampai bertemu lagi di acara webinar selanjutnya. Selamat sore.